Om Swastiastu, selamat pagi. Sekarang hari Kamis, saya kebetulan dapat ngobrol dengan pemilik CV Ridstone Iketut Putra Yase. Di sebelah saya juga ada mahasiswa sedang melakukan aktivitas kerja, ya, aktivitas pekerjaan menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, jumpa lagi saudara dengan saya Coko Daudiana Nindya Pemayon. Ya, hari ini saya betul-betul dalam kondisi yang agak crowded, ya, agak crowded. Patut juga crowded, mahasiswa juga crowded, yang merekam juga ini crowded, ya. Nah, dari kekrodetan ini muncullah sebuah pembicaraan yang namanya konsep kerja di lapangan. Ya, konsep kerja di lapangan tidak bisa kita berteori terlalu panjang. Ya, nah kebetulan ini Pak Tut ini sebagai tempat mahasiswa kita melakukan program MBKM. Nah, kita sedikit tanya-tanya ini tentang bagaimana konsep realnya di lapangan ini. Pertama, saya kasih gambaran dulu Pak Tut biar bisa menjelaskan. Pertama, kita punya tekad jujur dalam berbuat. Kedua, keberanian menghadapi risiko, ya, menerima risiko, menghadapi risiko dan berisiko. Dan ketiga terakhir itu adalah nyali. Nah, bagaimana menurut Patut itu kalau di lapangan itu Patut? Satu, yaitu jujur dulu. Ya, harusnya kalau di lapangan kan kita harus jujur atau dharma atau benar dulu. Benar. Ya, harus benar. Jadi pekerjaan yang akan kita kerjakan itu harus benar dulu. Harus punya fondasi adalah benar. Benar. Ya. Okay. Nah, habis itu baru siap berisikonya nih. Iya, risiko, makanya seperti apa namanya Hanoman ketika membuat jembatan itu, ya, melempar batu siap, dijepit batu juga siap. Itu gimana Pak? Iya, berarti tidak ada suatu pekerjaan yang tidak ada risiko. Betul. Ya. Nah, ini kata kuncinya. Tidak ada, ya. Jadi risiko hidup itu mati, kan gitu. Ya, jadi kalau kita berbicara hidup, risikonya apa ya? Mati. Ya. Tapi kalau risiko pekerjaan, ya ada dua. Satu, berhasil dan tidak berhasil. Berhasil naik ke pohon atau tidak berhasil naik pohon mengambil buah. Makanya kan gitu. Kalau pekerjaan saya, menurut saya sih tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek. Tapi menurut saya pekerjaan itu benar. Benar itu berhasil, benar itu tidak berhasil. Nah, kemudian dari dua risiko itu yang tadi itu Pak Tut, ada nyali namanya. Ini. Nyali itu di luar keberanian tapi menjalan gitu. Gimana menurut Pak Tut ini? Artinya kan nyali itu adalah harus punya nyali, Pak, karena itu adalah tekad. Tanpa harus punya tekad atau kemauan ataupun nyali, keberanian itu nggak akan mungkin. Artinya bahwa orang bijak bilang kita memiliki 99 talent, tapi kalau 1% tidak ada kemauan, talent itu tidak ada artinya. Begitu juga sebaliknya, kita memiliki 99 tekad, tapi kita memiliki hanya 1% talent, masih bisa jalan. Baik, mahasiswa, saya ganggu dulu sedikit. Ada pertanyaan saudara dari 3 yang saya ceritakan itu? Bertanya aja, ada? Dari jujur dulu di lapangan, kemudian ada berani mengambil risiko, dan bagaimana? Ada pertanyaan dari partnernya tentang kalau yang sih bertanya tentang gimana awalnya dulu. Nanti ini kalau di awalnya dulu itu lihat kontennya di konten keempat kalau tidak salah, itu ada cerita, ya. Tapi ini berkaitan di lapangan, saudara. Jadi saudara harus banyak bertanya tentang di lapangan yang saya 3 sebutkan tadi: jujur, kemudian berani menanggung risiko, dan punya nyali. Nah, itu dulu 3 ini aja, jangan panjang-panjang. Iya, jangan panjang. Nanti bingung Anda. Gimana? Ya, sedikit bertanya, Pak. Kalau Pak pernah di lapangan ini bekerjanya, maksudnya Anda pernah jatuh di lapangan atau pernah terjungkil? Bukan jatuhkan orang, berkaitan dengan patung. Pernah patungnya jatuh, atau pernah ada kelalaian, atau pernah nubruk patungnya gitu. Karena sih belum, karena kita harus sebelum kita bekerja kita harus punya SOP. SOP ini standar operasional prosedur. Nah, bagaimana menurut Patut standar operasional prosedur? Ya, jadi artinya kita harus, yang pertama adalah safety.
safety. Iya, artinya safety secara personal atau tim pekerjanya. Ya. Dan temboknya yang kedua adalah safety dari produknya itu sendiri, patungnya. Oke. Harus kita tentukan itu. Oke deh, Pak Tut. Ya. Nanti kita akan lebih detail lagi Iya. berbicara tentang SOP, standar operasional prosedur di lapangan. Iya. Ini ada dua ya, standar operasional prosedur ketika memantau pekerjaan, Iya. standar operasional prosedur ketika mengamati hasil pekerjaan Iya. sebelum serah terima atau Iya. peresmian, Iya. kan begitu Iya, ya Pak iya, Tut ya. iya. Nanti kita lebih detail Siap. akan cerita itu ya. Siap. Dan mahasiswa juga harus memahami ini. Kalau Anda tidak bekerja sesuai dengan SOP, nanti ngarol ngidul namanya ya. Iya, Ngarol ngidul atau bahasa Balinya bisa ngangin ngauhang, tidak ada ujung, tidak ada pangkal, dan tidak ada hasil gitu ya. Nah, itu yang kita akan tekankan di konten berikutnya. Demikian dari saya, terima kasih. Saya ucapkan Prama Santi, Om Santi Santi. Terima kasih Pak Tut. Mohon maaf apabila Pak Tut. di konten ini ada kesalahan. Tidak. Ada ini adalah sebetulnya total untuk pendidikan ya, tidak ada maksud apa-apa, total untuk pendidikan, untuk pengembangan edukasi dan memberikan pemahaman-pemahaman untuk kemajuan bangsa kita, bangsa Amin. Indonesia dan masyarakatnya, terutama mahasiswa-mahasiswa generasi muda biar bisa maju dan kuat seperti Pak Tutnya ya, Amin. teguh dan Ya. berjiwa baik di lapangan. Terima kasih.